Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inna Hidayani Ismet. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar yang sedang melaksanakan praktik pembelajaran inovatif di MTS Negeri 9 Cirebon. Saya akan menjelaskan tentang LK 3.1, yaitu menyusun best practice yang saya susun dalam PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Selamat menyimak. Yang melatar belakangi penyusunan best practice ini adalah yang pertama yaitu pandemi yang menyebabkan gaya belajar berubah, menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun. Lalu yang kedua, motivasi belajar rendah mengakibatkan hasil belajar juga menurun. Yang ketiga, diperlukan media pembelajaran yang menarik dan model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Lalu, hasil penelitian yang dilakukan Gulam Hamdu dan Lisa Agustina tahun 2011 mengungkapkan terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang kelima, menurut Muhammad Syaifuddin tahun 2014, model pembelajaran problem-based learning disertai media audio-visual cocok diterapkan pada pembelajaran IPA bidang fisika. Kemudian yang keenam, menurut Norman dan Smith dalam Kemendikbud 2018 mengungkapkan tujuan problem-based learning adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Pengintegrasian konsep high order thinking skills atau HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Lalu yang terakhir, menurut Muhammad Syaifuddin tahun 2014, bahwa model pembelajaran problem-based learning disertai media audio-visual itu cocok diterapkan pada pembelajaran IPA bidang fisika. Lalu, alasan mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Yang pertama, memotivasi diri saya sendiri untuk mengeksplor lebih banyak lagi model-model pembelajaran untuk diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik jika menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Lalu yang ketiga, model problem-based learning ini guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja, sedangkan peserta didik akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kelima, dapat menjadi referensi bagi guru yang lain saat ingin menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Lalu selanjutnya, peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran di best practice ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik, khususnya di kelas 8H MTS Negeri 9 Cirebon dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media audio-visual. Nah, tantangan-tantangannya yang dihadapi adalah yang pertama, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik yang lebih aktif dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, guru harus mampu memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, guru harus menggunakan model pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang kelima, guru harus mampu mendorong peserta didik mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui proses pembelajaran. Adapun yang terlibat dalam aksi di best practice ini adalah saya sendiri ya selaku guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah peserta didik kelas 8H MTS Negeri 9 Cirebon
Dan yang ketiga, Dr. Anda Hajah Ayah Alia MPDI selaku Kepala Madrasah MTS Negeri 9 Cirebon. Dan yang keempat, Dr. Siti Sayenab SPD MPD selaku dosen pembimbing. Yang kelima, Muhammad Ziaul Haq SPD MPD selaku guru pamong. Yang keenam, Iing Solihin SPD selaku observer. Dan yang ketujuh, Mas Ruri SPDI selaku kameramen. Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan yang sudah dijelaskan di awal adalah yang pertama, pemilihan media pembelajaran inovatif. Kita memilih dulu media pembelajaran inovatifnya. Dalam hal ini saya menggunakan media audio visual, yaitu berbentuk video ya. Kemudian yang kedua, pemilihan model pembelajaran inovatif. Saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Lalu yang ketiga, merancang proses pembelajaran atau membuat desain pembelajaran. Kita merancang RPP-nya. Kemudian yang keempat, menyiapkan soal beserta kisi-kisi soal dan kriteria penilaiannya. Yang kelima, menyiapkan lembar observasi kelas untuk guru dan siswa dalam pembelajaran IPA, materi pesawat sederhana dengan model pembelajaran problem-based learning. Jadi, ada lembar observasi ketercapaian sintak model PBL. Dan yang keenam, membuat angket motivasi beserta kisi-kisinya. Dampak dari langkah-langkah yang telah dilakukan, yang pertama, penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran membantu dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat pada fase pertama dari sintak PBL, yaitu orientasi pada masalah. Ini peserta didik antusias menyimak video yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, pemilihan model PBL sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran. Ini dapat terlihat di fase ketiga, yaitu membimbing pengalaman individu atau kelompok. Peserta didik mau terlibat dalam pemecahan masalah dengan melakukan diskusi kelompok, mau mencari informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah tadi. Hasil dari angket motivasi belajar yang saya bagikan di sebelum pertemuan pertama, ini hasilnya yaitu sekitar 3,16. Lalu di pertemuan kedua, setelah pertemuan kedua, saya bagikan lagi angket motivasi belajarnya ternyata meningkat di 3,68. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata dengan menggunakan model PBL berbantu media audiovisual ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan kategori sedang. N-nya 0,38. Kemudian, motivasi belajar peserta didik meningkat. Ini juga dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest. Ini ada peningkatan dari kategori sedang ke kategori tinggi di pertemuan kedua. Respon dari peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model PBL berbantu media audiovisual ini 14% menyatakan dia sangat senang, 33,3% senang, dan 52% ini cukup senang. Kemudian faktor keberhasilan dari proses pembelajaran ini yang pertama adalah pemilihan media pembelajaran, yang kedua pemilihan model pembelajaran, yang ketiga LKPD yang menarik, yang keempat penguasaan guru terhadap kelas, yang kelima kesiapan peserta didik. Nah, pembelajaran yang dapat diambil dari best practice ini adalah dalam memilih model dan media pembelajaran, guru harus kreatif dan inovatif. Sekian pemaparan LK 3.1 saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.